Kita beralih ke Kerajaan Tron. Kerajaan Trons adalah sebuah negara kecil yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Swallow. Dan kini sang raja dari Kerajaan Tron tersebut kini telah wafat di umurnya yang ke-72. Sebelum wafat, sang raja meminta permintaan terakhirnya kepada Urapis untuk menyelesaikan pekerjaan yang dirinya tidak bisa selesaikan, menyerahkan tanggung jawab putrinya dan kerajaan kepada Urapis, dan memintanya untuk melanjutkan tekad seorang Tron. Yang membuat Urapis kini berpikir bagaimanapun dirinya akan membuat kerajaan Tron merdeka. Kini Urapis melakukan tugas terakhirnya dalam membantu kepergian sang raja. Sang putri kerajaan Tron juga menyuruh agar Urapis yang kini menjalankan kerajaan sesuai yang diperintahkan oleh sang raja, yaitu ayahnya. Yang membuat Urapis kini mematuhi perintah sang putri dan keinginan mendiang sang raja. Urapis berpikir kalau sekarang dirinya tidak bisa lagi menunda rencananya, karena akan ada banyak masalah, terutama campur tangan dari Kekaisaran dan Magic Tower. Karena ternyata dirinya sekarang memiliki batu Genesis yang bernama Magma Stone. Kini Mage Lightning Jack sampai ke Akademi Avalon untuk mencari Joshua. Dan akhirnya dirinya bertemu dengan Joshua yang sedang bersantai di luar akademi. Sekarang sang mage memperkenalkan dirinya kepada Joshua, mengatakan kalau dirinya adalah salah satu dari 7 mage Magic Tower bernama Jack Steropus. Dan dirinya datang untuk mengambil Bronto Stone milik Joshua. Jika Joshua mau memberikannya, dirinya akan mengampuni nyawa Joshua. Di sini Joshua bersikap dengan tenang dan mengatakan kalau sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan masalah ini, karena sekarang dirinya dekat dengan akademi. Kini Joshua mengajak Mage Jack untuk pindah ke tempat lain untuk berbicara. Mage Jack pun setuju dengan usulan dari Joshua, berpikir kalau Joshua mau menyerahkan batu Genesis yang dimilikinya. Di sini Joshua membawa Jack ke tempat yang cukup jauh, yang membuat Mage Jack bertanya kepada Joshua karena dirasanya posisi mereka kini sudah jauh. Tapi Joshua mengatakan kalau sang mage sangat naif. Tujuan dirinya memancing Mage Jack bukanlah untuk menyerahkan batu Genesisnya, melainkan menjauhkannya dari akademi agar dapat bertarung dengan leluasa. Yang membuat Jack mengatakan jadi tujuan Joshua adalah untuk memancing dirinya ke sini. Joshua mengatakan jika lawannya 1 lawan 1, maka dirinya akan menang. Dan kini Joshua langsung menyerang Mage Jack dengan serangan ledakan auranya, yang seketika itu juga membuat ledakan yang cukup besar. Tapi serangan tersebut dapat dihentikan oleh Mage Jack dengan 1 tangannya. Mengatakan kalau Joshua mungkin adalah yang terkuat di generasinya. Dan sekarang Jack membalas serangan Joshua dan menjatuhkannya, mengatakan kalau ini tidak akan berakhir dengan mematahkan 1 tangan saja. Joshua mengatakan kalau Jack hanya berbicara omong kosong, karena Jack akan kalah karena menurunkan kewaspadaannya. Seketika itu juga saat Joshua memanggil Lugia, Lugia langsung menyerang Jack yang membuatnya terpental. Tapi Jack membuat dirinya menjadi elemen petir dan berpindah tempat dengan cepat, yang membuat Jack berpikir kalau senjata artefak yang digunakan Joshua sangat berbahaya seperti rumor yang didengarnya. Jack mengatakan apakah kekuatan petir yang digunakan Joshua untuk melawan Orge berasal dari tombaknya. Tapi Joshua tidak mau memberitahukan hal itu. Joshua mulai berpikir kalau ternyata Jack tidak tahu kalau dirinya sudah berhasil menyerap kekuatan Bronto Stone. Karena Joshua tidak mau memberitahukannya, membuat Jack ingin menggunakan cara kuno, yaitu pertempuran. Pertarungan dahsyat terjadi antara Joshua dan Mage Jack. Dan selama pertarungan berlangsung, Jack menggunakan magic tingkat keempat, yang membuat Joshua cukup terkejut karena Jack mengaktifkan mantranya hanya menggunakan lisan saja. Jack mengatakan kepada Joshua untuk tidak khawatir, karena dirinya tidak berniat membunuh Joshua, dan hanya ingin membuatnya sekarat dengan mental magic yang akan membuat Joshua tersiksa. Dan sekarang Mage Jack menggunakan mantra Lightning Spear, yang membuat Joshua berpikir apanya yang tidak membunuh, sedangkan serangan yang dikeluarkan oleh Jack sangat mematikan. Setelah serangan Lightning Spear diaktifkan, Jack mengira kalau sekarang dirinya berhasil membunuh Joshua. Tapi dirinya tersadar kalau Joshua kini masih hidup. Tiba-tiba Joshua melakukan serangan sergapan, dan trik tersebut sudah diketahui oleh sang Mage Jack.
Pertarungan masih sangat sengit, terlebih lagi pertahanan Jake yang kuat yang membuat Joshua harus menyederhanakan serangannya. Di sisi lain, Jake berpikir kalau serangan Joshua masih sangat tajam dan berbahaya, dan mana yang dimilikinya juga sangat tinggi. Kini Joshua menggunakan jurusnya Lightning Spear bentuk pertama, yang membuat serangan dan ledakan yang cukup kuat. Yang mau tidak mau membuat Jake kini mengambil langkah mundur agar dirinya aman. Pertarungan epik antara Joshua dan Jake kini mencapai puncaknya, yang dimana kini Mage Jake dan Joshua beradu jurus lightning andalannya. Serangan tersebut membuat kerusakan yang cukup parah, tapi mereka berdua kini masih imbang. Joshua sekarang terlihat kelelahan. Di sisi lain, Jake masih bisa berdiri dan menuju Joshua, mengatakan kalau dirinya terkejut karena Joshua yang seorang kenaik rank B masih bisa bertahan melawannya. Dan mengatakan kalau cukup sampai di sini saja main-mainnya, meminta Joshua untuk menyerahkan Bronto Stone kepadanya, sambil mengeluarkan mantra yang mematikan bernama Lightning Spear. Tapi Joshua tidak menerima kekalahannya, karena dirinya masih belum menyerah. Dan kini Joshua mengeluarkan bentuk kedua dari Magic Sword Mastership-nya, yaitu Violet Gale untuk menahan serangan dari Mage Jake. Melihat itu membuat Mage Jake terkejut dan kagum kepada Joshua. Tapi sayangnya Magic Spear miliknya tidak akan hancur sampai mengenai musuhnya, yang membuat Mage Jake ingin mengakhirinya sampai di sini. Tapi sebelum ini semua berakhir, Mage Jake meminta Joshua untuk mengeluarkan jurus andalannya sekali lagi, karena menurutnya ini akan menjadi pertarungan yang menyenangkan. Di sini Jake menggunakan mantra api berskala besar untuk mengalahkan Joshua. Di sisi lain, Joshua tidak tahu cara menghadapi magic milik Jake. Di saat Joshua kebingungan akan tindakan yang diambil oleh dirinya, kini Lugia berbicara dan mengatakan apakah Joshua sudah menyerah. Saat Joshua melihat sekitar, waktu seakan melambat. Di sini Lugia mengingatkan Joshua untuk menggunakan kekuatan barunya. Tapi Joshua merasa hal itu mustahil untuknya. Lugia mengingatkan Joshua dan mengatakan sejak kapan Joshua memperdulikan hal itu, karena yang dirinya tahu Joshua adalah orang yang barbar yang akan mengalahkan musuhnya, tidak peduli seberapa kuat musuh tersebut. Mendengar perkataan Lugia membuat Joshua kembali sadar dan berpikir kalau selama ini dirinya sudah bertahan dari berbagai pertempuran. Tidak peduli siapa yang dilawannya karena dirinya adalah Joshua Saunders. Kini waktu kembali seperti semula. Dan Mage Jake merasa senang karena dirinya berpikir Joshua pasti akan tamat. Sementara itu, Joshua kini mencoba untuk menggunakan Spare Art tingkat ketiganya, yang membuat Joshua melakukan penguatan ke seluruh tubuh dan mengeluarkan jurus terbarunya yang bernama Fate of Asura. Serangan tersebut langsung Joshua lancarkan kepada bola api raksasa milik Mage Jake yang seketika itu juga menghancurkannya. Dan tombak Logia kini mengarah kepada Jake yang mengharuskannya untuk segera lari dari tempatnya sekarang. Walau Jake mencoba untuk lari, tapi Joshua kecepatannya kini melebihi Mage Jake dan tiba-tiba muncul di hadapannya, yang membuat Jake tidak menyangka kalau Joshua bisa menyerangnya. Seketika itu juga, Jake terkena serangan langsung dari Joshua yang menimbulkan ledakan yang cukup besar. Kini Mage Jake kalah dan terkejut mengetahui kalau Joshua ternyata menggunakan energi demonik dan juga divine power. Dan setelah mengucapkan kata-kata itu, kini Mage Jake tewas di tangan Joshua. Di sisi lain, karena efek kekuatan yang digunakannya, kini Joshua muntah darah dan menjadi lemah. Berpikir kalau dirinya lengah mengendalikan kekuatannya, maka dirinya bisa saja tewas. Tiba-tiba, kini tubuh Jake mengeluarkan aura cahaya biru yang seketika itu juga membuat ledakan yang besar. Fenomena ini disebut ledakan aura. Joshua yang hampir terkena ledakan kini hanya bisa pasrah karena dirinya tidak memiliki kekuatan lagi untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba, Lugia muncul dan menahan serangan ledakan tersebut. Dan Lugia menyuruh Joshua untuk segera berkultivasi menyerap mana milik Jake yang mengamuk. Karena ini adalah sebuah kesempatan. Mengikuti saran dari Lugia, kini Joshua mulai menyerap seluruh kekuatan Circle Lightning milik Jake dan berhasil menyerapnya. Di akademi, di ruang rapat, seluruh dewan profesor yang ada di akademi mengadakan rapat mengenai masalah Joshua von Agnus. Baron Sigirdams, yang merupakan salah satu profesor di akademi, mengatakan kalau kasus ini sangat berbeda dari yang lain. Terlebih lagi, Joshua mengungkapkan identitas keluarganya di depan banyak bangsawan.
yang membuat salah satu profesor khawatir karena mungkin saja masalah ini akan terdengar sampai kediaman Dukaknus. Di sisi lain, Sidegram lebih mementingkan reputasi akademik dan mendukung tindakan murid-murid Silker Arasia karena kejadian ini banyak bangsawan yang terlibat. Sang kepala akademi yang bernama Stan N. Albert berpikir kalau yang diucapkan Profesor Sidegram ada benarnya. Tapi masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Terlebih lagi yang terlibat adalah anak dari ke-12 keluarga besar. Profesor Sidegram mengatakan kalau ini adalah ulah dari Joshua dan menyarankan agar mereka semua mengeluarkan Joshua dari akademi. Mendengar hal itu membuat sang guru menegur tindakan Sidegram karena masalah ini hanya bisa diatasi dengan pengadilan akademi. Kini terjadi perdebatan antara sang guru dan juga Profesor Sidegram karena menurutnya tidak alasan bagi akademi untuk mengeluarkan Joshua. Dan akhirnya sang guru tahu kenapa Sidegram membela para murid yang bersalah, karena Sidegram adalah orang yang didukung oleh Pangeran Veron. Ini sang guru menanyakan kenapa semua orang diam. Apakah mereka semua setuju dengan perkataan Profesor Sidegram? Tapi para profesor yang lain hanya bisa diam dan tidak berkata apa-apa. Melihat hal itu membuat sang guru kesal kepada semuanya dan menyuruh Sidegram untuk malu akan tindakannya, termasuk profesor yang lain. Mengatakan hanya karena kekuasaan mereka semua takut dengan keluarga besar. Karena tindakan dari ketidakpedulian para profesor, banyak murid yang mulai melakukan tindakan seenaknya di akademi. Dan sang guru mengatakan kalau ini tidak bisa didiamkan dan kita semua harus bertindak. Tiba-tiba kini datang kedua orang master dari keluarga besar bangsawan ke akademi, yaitu Dukaknus dan juga ayah dari Amarustain yang bernama Kon Arie Brunstein. Karena mendengar suatu keributan, jadi Kon Arie mengatakan dirinya tidak bisa mengabaikannya. Dan Dukaknus mengatakan jika ini adalah masalah yang disebabkan oleh Joshua, sudah sewajarnya sebagai ayahnya dirinya juga datang. Semua orang terkejut termasuk kepala akademi meminta agar Dukaknus tidak bicara seformal itu. Di sini Dukaknus menyinggung kalau dirinya akan bersikap sopan di tempat ini karena tempat ini adalah tempat sakral di akademi dan sedang diadakan rapat untuk memutuskan hukuman putranya. Kon Arie menekankan kepada Sidegram akan tindakannya dan mulai mengintimidasi. Kini salah satu profesor menanyakan kenapa Dukaknus dan Kon Arie datang ke akademi. Yang seketika itu juga membuat semua orang panik dengan ucapan salah satu profesor. Kepala akademi yang juga kini terlihat panik menyuruhnya untuk berhati-hati dengan apa yang diucapkannya. Tapi Dukaknus tidak mempermasalahkan hal itu dan mengatakan karena memang benar kalau masalah kali ini ada kaitannya dengan Joshua. Di sini Profesor Cecil meminta pendapat Dukaknus karena Dukaknus merupakan tokoh berpengaruh yang dapat mempengaruhi keputusan. Profesor Cecil mengatakan kalau penerimaan khusus memasukkan Joshua merupakan hal yang melanggar peraturan akademi. Dan Sidegram juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Cecil. Kon Arie yang melihat sikap Sidegram mulai kembali menekannya. Karena menurutnya para profesor yang diam saja akan masalah yang terjadi adalah sebab yang telah melahirkan Circle Arasia. Dan karena Circle itu kini membuat putranya menjadi sombong. Para profesor hanya bisa terdiam dengan perkataan dari Kon Arie. Tapi Dukaknus mengatakan kalau tujuan dirinya ke akademi bukanlah untuk menekan mereka semua atas insiden yang terjadi, melainkan karena Joshua yang telah merendahkan kehormatan keluarga Stein. Dan Dukaknus berpikir untuk meminta maaf kepada Kon Arie di kediamannya. Tapi karena dia diberitahukan kalau Kon Arie sedang menuju akademi, membuatnya ikut pergi ke akademi juga. Di sini, Kon Arie mengatakan kalau dirinya masih belum bisa memaafkan Joshua atas penghinaannya, kecuali Joshua membuktikan kalau dirinya adalah orang yang pantas. Dukaknus mengatakan kalau Kon Arie akan terkejut saat bertemu dengan Joshua secara langsung nanti, yang membuat Kon Arie menantikan pertemuannya dengan Joshua. Kembali ke topik, kini Dukaknus mengatakan kalau jika memasukkan Joshua ke akademi secara penerimaan khusus merupakan tindakan yang mempengaruhi reputasi akademi. Dukaknus mengatakan kalau tidak masalah jika Joshua dihukum ataupun dikeluarkan dari akademi. Mendengar ucapan Dukaknus, mereka semua hanya bisa terkejut. Kita beralih ke Joshua. Setelah pertarungan sengitnya, kini dirinya tersandar di pagi hari. Joshua kini berada dalam kondisinya yang cukup buruk. Tidak menyangka kalau dirinya dapat mengalahkan Jigstropus, salah satu anggota Magic Tower dengan tubuhnya saat ini. Berpikir jika dirinya bertemu Magejek di medan tempur, maka Magejek akan menjadi lawan yang menakutkan.
Di sini Joshua kembali merasakan rasa sakit yang sangat serius, dan itu adalah efek samping dari kekuatannya. Dan Logia mengatakan agar Joshua tidak merengek dan segera sadar, menyuruh Joshua untuk mengecek kondisinya. Mengatakan, apa kau merasa kini dirimu sudah berkembang? Mendengar Logia, kini Joshua tersadar kalau dirinya menjadi lebih dewasa dari sebelumnya, yang membuat Joshua menanyakannya kepada Logia. Mungkin ini yang dimaksud Logia kemampuan tersembunyi milik Bronto Stone. Di sini Logia menjelaskan kalau kemampuan growth milik Bronto adalah menstimulasi perkembangan tubuh hingga batasnya. Dan itulah yang dimaksud dalam persyaratan Logia. Karena dalam 5 tahun tubuh Joshua akan berubah drastis. Untuk itu Logia meminta agar Joshua menjaga dirinya, karena tubuh Joshua akan terus berkembang dengan sangat singkat. Dan Logia mengatakan ada satu hal lagi yang harus Joshua ketahui. Kini tombak Logia memancarkan kekuatannya, yang dimana Logia kini ikut berevolusi. Dan tebakan Logia kalau Joshua dan dirinya berevolusi karena kekuatan dari Bronto Stone kini telah bangkit dengan menyerap kekuatan pemilik yang seharusnya, yaitu milik Jack Stropes. Karena pada dasarnya batu Genesis harus tertancap pada sumber elemennya dan juga merupakan item dewa. Mustahil bagi manusia untuk menyimpannya di tubuh. Tapi Logia mengatakan berkat dirinya Joshua tidak perlu lagi mengalami kutukan kedua energi yang bertabrakan. Karena Logia kini telah mengangkat kutukan tersebut dan Joshua kini telah lebih kuat daripada tingkat master. Di sini Joshua terkejut mendengar penjelasan dari Logia. Karena kutukan energinya kini telah dihilangkan yang membuat Joshua mengatakan siapa identitas dari Logia sebenarnya. Logia mengatakan apakah Joshua tidak akan menyesali pertanyaannya tersebut. Mengatakan apakah kau mampu menerima beban dengan mengetahui siapakah diriku sebenarnya. Di sini Joshua berpikir akan selalu ada bayaran dengan kekuatan yang dahsyat. Untuk itu Joshua berpikir tidak akan menggunakan Logia jika rahasia Logia sangat berbahaya. Dirinya tidak mau menggunakan suatu objek magic yang tujuannya belum jelas. Di sini Logia kembali memperkenalkan dirinya sebagai keberadaan tertinggi dari segalanya, yaitu Logia. Mendengar hal itu membuat Joshua jengkel dan pergi meninggalkan Logia, karena menurutnya Logia sedang bermain-main dengan dirinya. Di sini Logia mengatakan tidak penting kalau Joshua tidak menggunakannya, karena Joshua dan dirinya kini telah terikat suatu kontrak. Di saat Joshua menanyakan apakah dirinya yang telah menyetujui kontrak tersebut, Logia menjelaskan kalau itu benar, lebih tepatnya di masa lalu. Sebelum Joshua mati dibunuh, Joshua telah membuat kontrak dengan dirinya. Oke, ceritanya sampai di sini. Sekarang kita tahu kalau Logia merupakan sebuah artefak terkuat yang memiliki sebuah rahasia. Dan di next video kita akan mengungkap identitas Logia sebenarnya. Jadi ditunggu aja next videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen videonya, supaya Jimmy tahu kalau kalian masih suka menonton alur cerita ini dan menunggu uploadan video berikutnya. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Sehat selalu. Bye-bye.